Dan hari ini saya mau menyampaikan kepada Ina Ama, Kakak Ari, Ibu Ratu semua, betapa pentingnya pendidikan itu. Saya minta sebentar pulang rumah buka Alkitab. Ada Alkitab di rumah atau tidak? Ya. Pulang buka kitab Kebijaksanaan pasal 7 ayat 14. Di situ dia bilang begini, sebab bagi manusia pendidikan adalah harta benda yang tiada habisnya. Saya ulangi, bagi manusia pendidikan adalah harta benda yang tiada habis. Di sini yang ikut berbahagia para alumni yang lahir dari rahim SD Impres Labalimut yang berbahagia, yang tersebar di seluruh dunia. Ya, mudah-mudahan suara kita hari ini didengar oleh mereka. Mereka merasa bahwa mereka bagian yang tidak terpisahkan dari SD ini karena mereka lahir dari sini. Bapak Camat dan Ibu, Bapak Kepala Desa dan staf, Ketua BPD, Kapolsek, dan Ramil, para pemangku kepentingan semua yang ada di sini, yang saya kasihi, saya banggakan. Yang paling serius adalah para penjabat kepala desa dan kepala desa yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya. Dan para pimpinan OPD, saya perkenalkan nama semua. Saya perkenalkan supaya ada apa-apa itu kamu tagih langsung di mereka, jangan tagih di bupati. Yang pertama, asisten 3 sekaligus PLT Kepala Dinas Pendidikan. Pak Wes berdiri di sini, Nah, segala keluh kesah Bapak Kepala Sekolah itu tanggung jawab dia. Apalagi dia juga alumni dari sini. Sudah catat semua kok Bapak? Termasuk kepala sekolah ini sudah 8 tahun ada di sini. Jadi kalau bisa hari Sabtu ini kita lantik dipindahkan dulu. Ya, tergantung dari kepala dinas. Kepala dinas kalau lihat baik-baik itu. Kalau kita pindahkan di tempat yang jauh, lalu kemudian datang di sini lagi saat pensiun. Luar biasa. Oke, kemudian Kepala Dinas PUPR ya. Jangan tanya pembangunan jalan di saya, tanya pada kepala dinas. Di hatinya, di otaknya, di tangannya, di kakinya kita letakkan jalan ini ke beliau. Ya. Ini Pak Kepala ya. Camat orang sudah kenal, jadi tidak usah diperkenal. Anggota Dewan sudah kenal kan? Oh iya, Pak Tinus berdiri dulu. Iya. Seluruh pembangunan yang tidak beres di sini kesalahan Pak Tinus. Jadi mengadulah ke dia karena dia wakil rakyat yang ada di Kementerian. Bisa tahu nama? Bisa. Oke, Pak Tinus sudah. Ya, PLT Kades Perumahan Rakyat Ibu Meti. Di sini semua rumahnya sudah baik semua Ibu Meti. Ya. Semua rumahnya sudah baik. Jadi kalau sebentar lagi ada keluh kesah tentang rumah, tidak perlu dilayani lagi. Kecuali yang terkait dengan hal-hal yang higienis tentang perumahan, boleh kontak Ibu Meti. Ya. Yang berikut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Ini Pak Kanis tua. Ya. Pak Kanis,
Ini kopi banyak, kemiri banyak. Tadi persembahan saya lihat kacang panjang hijau-hijau, tomat, nanas, ya. Promo kalau over ke Lamoran. Nah, pertanian kalau bisa ke depan pertanian organik, kayaknya Pak Kanis Tua. Yang berikut Kepala Dinas Pariwisata, Pak Apol Mayan ini. Ini ama semua, nanti foto ini kita jadikan tempat transit wisata. Orang kalau terlalu panas di Lamalera, Pak Apol datang menginapnya di sini, sejuk sekali di sini. Dan itu tanggung jawab Pak Apol, bagaimana mengembangkan bayi platingnya di bawah kenating dan juga sabut topo tadi. Kita sudah minum airnya tadi, tidak perlu dimasak lagi, langsung diminum, luar biasa. Kemudian air terjun Lodofavo, ya. Ina ama kalau ada kaitan dengan itu, telepon langsung. Sebentar, ambil nomor telepon mereka semua, ambil nomor telepon, ya. Pak Apol, ya. Kemudian Kepala Sekretaris Perpustakaan, Bapak Guru. Ini alumni di sini, jadi kalau ada keluhan tentang buku-buku itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ini alumni Pesta Pancawindu dengan Pak Len. Orang itu 1 minggu lalu itu sudah datang di sini. Mereka baru datang tadi pagi. Mereka jadi tamu. Jadi saya menghantar Pak Mundus dan Pak Len untuk datang rayakan Pancawindu di sini. Oke. Yang berikut saya ingin panggil 5 orang anak yang berpakaian pramuka. 5 orang anak. Ayo, siapa yang lebih cepat naik di atas panggung? Adakah tidak? Oh, tidak ada. Baik, tidak ada, kita tutup acara ini. Saya mau kasih hadiah, tapi mereka tidak mau, jadi biar sudah. Baik. Ina ama semua. Ya, saya sedang ngomong, kalau ada yang naik baru kita lanjutkan, ya. Baik. Hari ini 40 tahun SD Impres Labalimut. Suatu perjalanan waktu yang sangat panjang. Dan 40 tahun ini perlu kita sambut dengan rasa bahagia, rasa sukacita, penuh kegembiraan dan damai sejahtera. Karena apa? Syukur kita hari ini karena perjalanan waktu yang panjang dan melelahkan. Kita bersyukur karena SD ini bisa bertahan selama 40 tahun. Banyak SD yang sekarang gedungnya sudah rubuh. Banyak SD yang guru-gurunya sudah tidak ada lagi. Banyak SD yang kepala sekolahnya PLT. Dan Bapak Guru definitif tuh? Iya, definitif. Dan kita perlu syukuri. Kita perlu syukuri. Ya. Dan hari ini saya mau menyampaikan kepada Ina Ama, Kakak Ari, Ibu Ratu semua, betapa pentingnya pendidikan itu. Saya minta sebentar pulang rumah buka Alkitab. Ada Alkitab di rumah atau tidak? Ya. Pulang buka kitab kebijaksanaan pasal 7 ayat 14. Di situ dia bilang begini, sebab bagi manusia pendidikan adalah harta benda yang tiada habisnya. Saya ulangi, bagi manusia pendidikan adalah harta benda yang tiada habis. Dan barang siapa menggunakan pendidikan itu untuk kegiatan yang baik, dia adalah sahabat Allah. Berarti siapa yang menjadi sahabat Allah di sini?
Halo. Hai. Siapa yang menjadi sahabat Allah? Tidak ada yang tahu. Siapa yang menjadi sahabat Allah? Kita semua yang terdidik adalah sahabat Allah. Semua yang sekolah di SD Impres Laba Limut adalah sahabat Allah. Semua yang tamat dari SD Laba Limut adalah sahabat Allah. Dan mereka diutus. Saya harap para alumni memahami pentingnya itu. Para alumni itu diutus. Para alumni itu dipanggil. Karena mereka dipanggil, maka mereka dipilih. Karena mereka dipilih, maka mereka dibenarkan. Dan karena mereka dibenarkan, maka mereka dimuliakan. Pertanyaannya, kalau kalian sebagai alumni dan dimuliakan, apa yang sudah kalian lakukan untuk SD ini? Jangan bertanya hari ini apa yang Bapak Kepala Sekolah lakukan untuk para alumni. Jangan. Apa yang guru-guru lakukan untuk kalian. Jangan. Apa yang SDI Laba Limut lakukan untuk kalian. Jangan. Bertanyalah apa yang sudah para alumni lakukan untuk rahim Laba Limut yang telah melahirkan kalian. Saya minta para alumni yang tersebar di Jakarta, di Kupang, di Flores, di Sumba, walaupun hari ini belum ada yang jadi pastor, Suster, sudah ada atau belum? Frater? Ada baru 1 orang. Ya, Bruder tidak. Selama 40 tahun SD ini baru hanya melahirkan 1 orang frater. Yang lain jadi pekerja dunia semua. Tidak apa-apa, tapi kita semua diutus. Terima kasih untuk Romo Eman. Injil yang diambil hari ini. Dum in alto. Bertolaklah ke laut yang dalam. Laut di Boto ada atau tidak? Tidak ada. Terus Romo bilang bertolaklah ke laut yang dalam. Apa maksudnya? Ke laut yang dalam. Kau jangan hanya berhenti sekolah di Laba Limut saja. Laut yang lebih dalam, kedua apa? SMP. Laut yang lebih dalam lagi apa? SMA. Laut yang lebih dalam lagi? Perguruan tinggi, S1. Laut yang lebih dalam lagi? S2. Laut yang lebih dalam lagi? S3. Sudah ada orang doktor di sini? Sudah ada? Sudah. Berapa orang? 1 orang. Luar biasa, tepuk tangan. Hormat kita beri kepada alumni yang berani bertolak ke laut yang dalam. Sampai doktor. Luar biasa. Doktor itu gelar pendidikan akademik yang paling tinggi. Laut yang paling dalam, dum in alto. Bertolaklah ke laut yang paling dalam, itu adalah dokter. Nah, saya minta para alumni harus menyelam di laut yang dalam, jangan hanya di yang dangkal-dangkal saja. Terlalu banyak orang di laut yang dangkal. Tetapi di laut yang dalam hanya orang-orang sedikit saja. Dan orang-orang itu mereka dipanggil. Karena mereka dipanggil, mereka dibenarkan. Dan karena mereka dibenarkan, maka mereka dimuliakan.
Dan karena mereka dimuliakan, kebijaksanaan itu ada di mereka. Tidak ada orang yang tidak sekolah lalu kemudian mengambil kebijaksanaan. Tidak. Sekolah semakin tinggi, kebijaksanaan semakin luas. Dia harus mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek. Nah, itulah kebijaksanaan. Nah, sebelum saya sampaikan program-program pemerintah, belum jam 2 toh? Belum. Saya tanya anak-anak dulu. Ya. Namanya siapa? Ocha. Ya. Ocha, tadi ikut misa. Ikut dengar lagu tadi, lagu pembukaan. Dengar. Kata pertama dari lagu pembukaan tadi apa? Kalimat pertama dari lagu pembukaan. Tanto artinya apa? Ya, Ocha bilang kalimat pertama di lagu pembukaan tadi tanto. Ya, tepuk tangan untuk Ocha dulu. Yang kedua, nama siapa? Ya? Ocha. Nah, kalimat pertama lagu pembukaan tadi. Puas. Oh, tahu juga ini. Iya, tepuk tangan. Nona, namanya? Angel. Angel cita-citanya jadi apa? Ya, cita-citanya jadi apa? Hah? Oh, jadi ibu dapur. Ya, kalimat pertama tadi lagu pembukaan apa? Oh, tahu juga. Oh, mereka pintar semua. Tepuk tangan untuk Angel. Ini namanya Cindy. Nah, kalimat pertama tadi. Oh, tahu. Cita-citanya jadi apa? Ya, cita-citanya. Bapak Guru, ajarkan anak-anak harus punya cita sejak kecil. Jangan dia berjalan tanpa cita-cita. Oh, ini paling pendek. Nama siapa saya? Ama. Ama cita-citanya jadi apa? Ya. Oh, jadi bupati. Ama cita-citanya jadi bupati. Ya, kalimat pertama tadi apa? Oh, tahu juga. Karena itu mereka berlima berhak mendapatkan hadiah dari bupati. Ya, ya nanti ambil di Om Ema nih. Ya, kalau ada yang sebentar kasih pertanyaan juga dapat hadiah lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang kasih pertanyaan. Baik, ini semua bertepatan dengan baca window. Rupanya baterai sudah mulai masalah ini Bapak Kepala Sekolah. Bertepatan dengan Pancawindu 40 tahun. Kita sayang kembali. Ya. SD Impres Labalimut. Saya mau menyampaikan begini. Lembata sekarang itu punya merek. Jadi kita jual Lembata itu kita jual mereknya. Kita jual brandnya. Brand Lembata. Kita tidak jual ikan paus, kita tidak jual kopi boto, kita tidak jual Pantai Mingar, kita tidak jual air panas Waikenating atau Sabu Tobo. Kita jual mereknya, kita jual brandnya. Dan anak-anak sekolah tolong hafal ya. Brandnya itu adalah Healthies from the East. Itu bahasa kampung Keluang. Ya. Healthies from the East. Segala sesuatu yang paling sehat itu datang dari timur.
Dan dari timur itu hanya Lembata, kabupaten lain tidak ada. Ini merek yang harus kita jual. Merek yang harus kita jual. Segala sesuatu yang paling sehat datang dari timur, dan dari timur itu Lembata. Yang paling sehat pertama itu manusianya. Harus sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat perkataannya, sehat perbuatannya. Sehingga ketika keluar dari Lembata, orang kenal, oh itu orang Lembata itu hatinya sehat. Oh itu orang Lembata itu pikirannya sehat. Oh itu orang Lembata itu perkataannya sehat. Oh itu orang Lembata itu tindakannya sehat. Jadi kalau omong di Facebook, omong hati-hati. Kalau provokasi di Facebook, di media sosial, itu salah satu indikator sehat atau tidak orang itu. Apalagi alumni SD Impres Laba Limo. Orang langsung ukur, oh kualitas alumninya seperti itu. Nah, supaya bisa sehat, kopinya sehat, kemirinya sehat, kacang hijaunya sehat, sorghumnya sehat, jagungnya sehat, kita perlu bangun infrastruktur jalan dari Lewoleba sampai kantor Camat Wulandong. Jangan tanya di saya, nanti tanya di Kadis ya. Tanya di Kadis PU Pak Alo Edan, orang Larantuka yang olah lekat di sini. Karena istrinya dari sini tapi belum bayar gaji, jadi kita minta dia olah di sini. Ya. Doakan supaya pinjaman pemulihan ekonomi nasional itu jadi. Kalau pinjaman kita itu jadi lebih kurang 80 miliar, kita akan bangun 18 km dari Lewoleba sampai Kantor. Pertanyaannya, setelah jalan jadi kamu buat apa? Kamu nonton kah? Kemiri kalian tidak pilih lagi kah? Kopi-kopi kamu tidak pilih lagi kah? Kamu tidak olah lagi kah? Olah menjadi Thomas. Kalau infrastruktur jalan sudah jadi, banyak orang akan datang ke sini dan membeli hasil-hasil kalian. Tapi jangan jual dengan harga murah, kalian rugi. Jual dengan harga yang bersaing di pasar. Kalau tidak, sampai kapanpun derajat kehidupan kita tidak akan pernah naik. Kalau jalan ini sudah jadi, tahun depan itu kita rencana melakukan prosesi Saredame, rekonsiliasi orang Lembata dengan alamnya, orang Lembata dengan Allahnya, orang Lembata dengan arwah leluhurnya, orang Lembata dengan pemerintahnya, dan orang Lembata dengan orang Lembata atadikennya. Dan puncaknya kita akan lakukan di Lamalerah. Dan tempat transit yang paling mewah itu ada di Boto. Pertanyaannya, ini kita main bertanya terus ini. Kamu dengan ramah terima tamu atau tidak? Terima dengan ramah, mau dibayar rumahnya atau tidak? Omong kosong. Rumahnya harus dibayar. Harus dibayar. Makan minumnya harus dibayar, menginapnya harus dibayar. Apalagi fasilitas kesehatan klinik di sini ada. Nah, suster-suster di mana itu suster-suster? Nah, pastor, Romo, iya harus bisa memberikan bimbingan rohani. Para tua-tua adat kita minta. Kadis
pariwisata. Tugasnya adalah menata kampung ini bersama dengan kepala desa. Ya, bagaimana kebiasaan masyarakat memilih kemiri, memilih kopi, menumbuk kopi, menggoreng kopi, itu menjadi tontonan yang menarik bagi para wisatawan. Bagaimana menumbuk kopi kemudian minum langsung di situ, kopi boto yang asli, itu akan menjadi wisata kuliner yang luar biasa. Kalian bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Loyo sekali. Harus bisa ini amat. Kalau tidak nanti kalian menjadi penonton. Orang tidak tinggal di sini, mereka memilih kembali ke Lewoleka. Sayang itu sayang. Harus menciptakan suasana di sini supaya orang lebih lama tinggal di sini, mandi di air panas, menikmati lodo favo, air terjun. Karena saya minta kepala dinas PU selain jalur utama ini, kalau bisa juga intervensi Atawai ya. Intervensi jalur Atawai Belabaja supaya orang datang di sini menikmati keindahan alam kita yang luar biasa. Tuhan menciptakan pulau ini kaya raya. Tuhan menciptakan laba-lekan ini di sekelilingnya itu kaya raya. Hanya kita ini belum tahu memanfaatkannya. Ayo mari Taantowe, anak-anak tadi itu. Lagu pembukaan tadi mereka masih hafal. Pai Taantowe. Pai hama-hama. Ya, terima kasih yang tadi menjemput kita dengan sele. Ya, lagu-lagu dan sele yang sungguh meriah. Ya. Saya minta Taantowe, sentakan kaki kita sama dengan sele tadi. Nada dasar kita seperti lagu tadi untuk membangun lembata yang lebih baik. Jangan beda-bedakan lagi. Oh, kami ini orang selatan tidak diperhatikan. Tidak. Semua diperhatikan untuk pembangunan yang lebih merata. Kita mau beri contoh ke depan. Siapapun menjadi bupati, dia harus membangun lembata secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan. Karena kita ini anak Lewotana yang sama. Karena itu saya minta ada yang provokasi dari luar. Ya, ada yang provokasi dari luar. Kita ini orang Keluang, kita ini orang Boto, kita ini orang Labalekan. Ego kita harus dinaikkan. Stop di situ. Tidak boleh. Ada orang Ile Alen boleh misalnya, Ile Lewotolok. Yang provokasi di sini, jangan ikuti. Itu provokasi murahan yang mau memecah belah kita. Itu artinya kita tidak menghargai jasa Guru Bute, kita tidak menghargai jasa Mas Abdul Salam Sarabiti yang meletakkan dasar Taantowe untuk Lewotana Lembata. Saya minta sebagai Bupati Lembata, saya minta mari dengan nada dasar yang sama, dengan irama sele yang sama, Taantowe membangun Lewotana Lembata ini. Dan bertepatan dengan 40 tahun SD Impres Laba Limut ini, dari Boto, dari Laba Limut, dari SD Impres ini, Taantowe untuk membangun lembata yang lebih baik. Mohon maaf kalau kehadiran kami pada hari ini mengganggu pikiran dan kerja-kerja Bapak Ibu sekalian. Saya tahu panitia ini menghubungi saya 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 29 September di Liwulaga.
Mereka mau ke rumah jabatan. Saya bilang tidak. Kalau butuh apa, perlu apa, omong di Libulaga. Dan mereka menyampaikan niatnya di Libulaga. Untuk hari ini saya boleh hadir di sini. Karena itu seharusnya besok baru saya kembali, tapi karena hutang budi dengan janji itu, jadi kemarin saya sudah kembali untuk menghadiri acara yang berikut. Terima kasih untuk undangannya, terima kasih untuk pengharapannya, Kepala Desa. Kepala Desa siang malam main WA terus. Saya bilang ini orang dalam kegelisahan ini, dan kegelisahan itu harus dijawab. Sekali lagi melalui kesempatan ini atas nama pribadi, pemerintah daerah Kabupaten Lembata, seluruh masyarakat yang merasakan jasa-jasa dari para alumni, kami menyampaikan selamat dan profisiat kepada SD Labalimut yang hari ini merayakan 40 tahun berdirinya. Terima kasih untuk para alumni yang hebat-hebat yang hadir di sini, Pak Mundus, Pak Mundus yang hadir di sini, senyumnya mentah-mentah ini saya pakai. Kemudian Pak Asisten 3, sekaligus PLT Kepala Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Kepala Sekolah sekali lagi mau pindah beritahu Kepala Dinas. Oke, selamat berbahagia, selamat menatap masa depan yang lebih baik, duk in altum untuk para alumni dan anak-anak di Lewotana ini. Teruslah bertolak ke laut yang dalam, teruslah menebar pukat. Kalau menebar ke sebelah kiri tidak bisa, mesti menebar ke sebelah kanan. Karena di sebelah kanan ada banyak ikannya. Lupakan kebiasaan-kebiasaan lama dan mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.